Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok kepemimpinan yang mana akan menjelaskan tentang proposal manajemen perubahan yang kali ini kami mengambil tema ataupun topik yaitu zona WiFi prioritas pada lingkungan kampus. Di sini kami terdiri dari 4 anggota, yaitu termasuk saya, Ancara Gesta, lalu ada Inasa, lalu ada Leoni Mariela Putri, dan juga yang terakhir ada Julia Cesariani. Untuk daftar isinya juga sudah kami berikan di sini. Nah, di bab pertama kami menaruh pendahuluan dengan subtopik itu ada latar belakang, di mana jaringan internet merupakan salah satu fasilitas penting bagi mahasiswa dan juga dosen tentunya untuk mendukung kegiatan belajar dan mengajar. Namun dalam kondisi tertentu, jaringan internet di lingkungan kampus seringkali mengalami congestion ataupun kepadatan yang menyebabkan akses internet menjadi lebih lambat atau bahkan tidak dapat digunakan sama sekali. Kondisi inilah yang sering terjadi di lokasi-lokasi yang cukup ramai oleh mahasiswa, seperti di perpustakaan, laboratorium, ataupun kantin gitu ya. Dan ini juga bisa mengganggu kelancaran kegiatan belajar mengajar dan kegiatan lainnya yang membutuhkan akses internet. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas jaringan internet di lokasi-lokasi tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menggunakan zona WiFi prioritas. Nah, untuk pembuatan zona WiFi prioritas sendiri diharap adalah area tertentu yang terdapat di lingkungan kampus yang mendapatkan alokasi bandwidth yang lebih besar tentunya ya. Dan ini juga dapat memberikan manfaat sebagai berikut, yaitu ada 3 manfaatnya: meningkatkan aksesibilitas dan kualitas jaringan internet di lingkungan kampus, khususnya yang sering ramai oleh mahasiswa. Lalu yang kedua, mendukung kelancaran kegiatan belajar dan mengajar yang membutuhkan akses internet. Yang terakhir itu adalah meningkatkan kepuasan mahasiswa dan dosen terhadap fasilitas internet di lingkungan kampus. Dan untuk berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan proyek perubahan untuk membuat zona WiFi prioritas di lingkungan kampus sendiri. Ini mungkin ada beberapa catatan ataupun background dari WiFi itu sendiri. Mungkin bisa dibaca juga nanti ya, perkembangan WiFi seiring berjalannya waktu dari era ke era. Dan yang dapat simpulkan, network WiFi telah menjadi sangat populer dan tersebar luas gitu ya, menghadirkan kenyamanan dan fleksibilitas bagi penggunanya dalam mengakses internet di berbagai tempat. Seperti yang udah kita sebutkan di tadi, ada rumah ataupun kantor, kampus, bandara, dan lain-lain sebagainya. Untuk nantinya router yang akan menerima jaringan internet dari jasa penyedia layanan internet juga mengirimkan jaringan tersebut ke perangkat terdekat yang dapat menerimanya seperti handphone, komputer, laptop, dan smart TV. Tujuan proyek ini adalah membangun sebuah jaringan WiFi yang dapat memberikan kemudahan teknologi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan para dosen, kampus, maupun mahasiswa-mahasiswi, meliputi pendaftaran mahasiswa atau mahasiswi baru, pengisian KRS, pembayaran, dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat memberikan kemudahan dan keuntungan bagi pihak kampus dan juga mahasiswa. Untuk manfaatnya sendiri, ini ada beberapa manfaatnya. Yang pertama ada menyediakan akses informasi yang lebih luas dan cepat kepada mahasiswa atau mahasiswi. Yang kedua, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai teknologi yang menjadi bagian integral dari kehidupan modern. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan di Polibatam. Yang keempat, meningkatkan efektivitas belajar dari sirkulasi pengetahuan teknologi dan informasi. Dan yang terakhir adalah menunjang fasilitas pendidikan bagi para mahasiswa-mahasiswi di Polibatam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Inasa, saya persilahkan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu bab 2 kegiatan dan tahapan. Di sini ada penelitian dan perencanaan. Yang pertama ada identifikasi lokasi. Dalam pertama, penelitian ini dan perencanaan adalah mengidentifikasi lokasi, di mana menentukan lokasi yang sering dikunjungi oleh mahasiswa dan memerlukan peningkatan bandwidth. Survei ini dilakukan untuk mengumpulkan data tentang jumlah pengunjung,
waktu puncak penggunaan, dan jenis aktivitas online yang paling sering dilakukan. Yang kedua, menganalisis kebutuhan bandwidth. Dengan melakukan kebutuhan bandwidth, eee eee, survei ini juga melibatkan pengumpulan data tentang jumlah pengunjung, waktu puncak penggunaan, dan jenis aktivitas online yang paling sering dilakukan. Yang ketiga, perencanaan infrastruktur. Perencanaan ini akan merancang layout jaringan dan menentukan peralatan yang diperlukan untuk mendukung zona Wi-Fi prioritas. Perencanaan ini juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti keamanan jaringan dan stabilitas untuk pertumbuhan masa depan. Selanjutnya yaitu pengadaan fasilitas. Yang pertama yaitu identifikasi peralatan. Dalam langkah ini, pengadaan fasilitas adalah dengan mengidentifikasi peralatan, di mana, kita akan menentukan peralatan dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung zona Wi-Fi prioritas, termasuk router, switch, kabel, dan perangkat keras lainnya. Yang kedua, penyediaan peralatan. Setelah mengidentifikasi, kita akan melakukan proses penyediaan. Proses ini melibatkan penelitian vendor, membandingkan harga, dan melakukan pembelian, sehingga kita dapat memastikan bahwa semua peralatan yang dibeli memenuhi standar kualitas dan keamanan yang tinggi. Yang ketiga, pemasangan fasilitas. Pada tahap ini kita akan melakukan pemasangan dengan melibatkan penyiapan lokasi, pemasangan peralatan, dan pengaturan jaringan. Dan di sini juga akan bekerja sama dengan tim IT dan pihak terkait yang akan memastikan semua peralatan dipasang dengan benar dan berfungsi dengan baik. Yang terakhir, pelatihan pengguna. Pada tahap ini melibatkan, beberapa mahasiswa tentang cara menggunakan zona Wi-Fi prioritas dan memahami batasan penggunaannya, dan memastikan bahwa semua pengguna memahami cara mengakses dan menggunakan zona Wi-Fi prioritas dengan aman dan efisien. Selanjutnya akan dibacakan oleh Leoni. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan yang ketiga ini ada implementasi. Pertama, persiapan infrastruktur. Langkah pertama dalam implementasi ini, persiapan infrastruktur melibatkan penyiapan lokasi dan peralatan yang diperlukan untuk mendukung zona Wi-Fi prioritas. Kami akan bekerja sama dengan tim IT dan pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa semua peralatan dipasang dengan benar. Yang kedua, pemasangan dan konfigurasi jaringan. Setelah infrastruktur siap, kami akan melakukan pemasangan dan konfigurasi jaringan, melibatkan penyiapan dan pengaturan router, switch, dan perangkat keras lainnya. Yang ketiga, pengujian jaringan. Setelah jaringan dipasang dan dikonfigurasi, kami akan melakukan pengujian jaringan, melibatkan pengecekan koneksi, kecepatan internet, dan stabilitas jaringan. Kami akan memastikan bahwa zona Wi-Fi prioritas berfungsi dengan baik. Yang keempat, peluncuran zona Wi-Fi prioritas. Setelah semua pengujian selesai dan masalah telah diatasi, kami akan meluncurkan zona Wi-Fi prioritas. Kami akan memberikan informasi kepada mahasiswa tentang zona baru ini dan bagaimana cara menggunakannya. Yang kelima, ada cakupan proyek. Proyek pengadaan zona Wi-Fi ini adalah proyek untuk membangun sebuah sistem jaringan yang ada di lingkungan kampus Politeknik Negeri Batam. Dan sistem yang akan diimplementasikan pada proyek ini berupa sistem jaringan LAN, Local Area New York. Yang keenam, resiko proyek. Internet Wi-Fi adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses internet tanpa menggunakan kabel. Dengan jaringan wireless, pengguna dapat terhubung ke internet dengan mudah dan cepat dari berbagai perangkat, seperti laptop, smartphone, atau tablet. Di sini ada kelebihan dan kekurangan penggunaan internet Wi-Fi. Kelebihan Wi-Fi, yang pertama ada akses internet yang mudah dan cepat saat mengakses ke internet. Yang kedua, kemudahan penggunaan internet Wi-Fi sangat mudah digunakan.
Yang ketiga, mobilitas internet Wi-Fi memungkinkan pengguna untuk terhubung ke internet dari mana saja di dalam jangkauan jaringan Wi-Fi. Yang keempat, biaya yang rendah dan lebih murah untuk diimplementasikan daripada teknologi kabel tradisional. Di sini ada kelemahan Wi-Fi juga. Yang pertama, keamanan jaringan Wi-Fi mudah diretas karena sinyal radio yang digunakan dapat dengan mudah dicuri. Yang kedua, jangkauan jaringan Wi-Fi biasanya terbatas pada area yang terjangkau. Yang ketiga, ketergantungan pada koneksi internet Wi-Fi sehingga membutuhkan koneksi internet yang stabil. Yang keempat, ada keterbatasan kapasitas jaringan. Yang kelima, pengaruh lingkungan kinerja jaringan Wi-Fi dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Yang keenam, tidak cocok untuk aplikasi yang sangat sensitif seperti gaming online atau streaming video. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Julia. Baiklah, di sini kita bisa lihat rincian biaya dan alat-alat pendukung Wi-Fi. Yang pertama ada rekapitulasi rencana anggaran biaya. Bisa dilihat dari perangkat harga hardware dari router, switch, kabel UTP per meter. Jadi totalnya itu ada 16 juta. Terus ada perlengkapan instalasi. Yang pertama ada alat-alat instalasi kabel. Yang kedua kabel tester. Yang ketiga stop kontak dengan total 1.400.000 dengan total keseluruhan dari perangkat harga ditambah perlengkapan instalasi totalnya 17.400.000. Nah, di sini tuh ada deskripsinya dari perangkat harga dari hardware. Bisa dilihat sendiri dari gambarnya, yaitu kegunaannya router adalah perangkat yang mengatur lalu lintas dan antara perangkat dalam suatu jaringan. Ke bawah, Cah. Yang kedua ada switch, bisa dilihat dari gambarnya, kegunaannya adalah perangkat untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam suatu jaringan lokal, memungkinkan perangkat-perangkat tersebut berkomunikasi secara langsung satu sama lain tanpa harus bersaing untuk bandwidth. Seperti pada hubungan ini meningkatkan efisiensi dan kecepatan pertukaran data di dalam jaringan. Yang ketiga ada kabel UTP per meter. Bisa dilihat dari gambarnya, kegunaannya digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam suatu jaringan. Nah, biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer, printer, dan perangkat jaringan lainnya. Selanjutnya ada perangkat instalasi. Yang pertama ada alat instalasi kabel. Bisa dilihat dari gambarnya, kegunaannya seperti tang dan obeng khusus digunakan untuk memasang dan mengamankan kabel ke perangkat jaringan. Alat ini membantu dalam proses pemasangan yang rapi dan aman. Yang kedua ada kabel tester. Nah, bisa dilihat nih dari gambarnya. Kegunaannya digunakan untuk memastikan bahwa kabel yang terpasang berfungsi dengan baik dan mengidentifikasi masalah potensial dalam koneksi. Ini membantu dalam memastikan kualitas dan keandalan jaringan. Selanjutnya ada stop kontak. Seperti gambarnya digunakan untuk menyediakan sumber daya listrik ke perangkat-perangkat jaringan seperti router, switch, dan perangkat jaringan lainnya. Selanjutnya, Ancah. Baiklah, ini dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam era konektivitas modern ini, teknologi informasi memainkan peran yang semakin penting dalam memfasilitasi komunikasi, akses informasi, dan kolaborasi. Yang kedua, jaringan Wi-Fi memberikan akses mudah ke informasi, hiburan, dan layanan online dimanapun kita berada. Yang ketiga, zona Wi-Fi prioritas adalah area tertentu di lingkungan kampus yang mendapatkan alokasi bandwidth yang lebih besar. Adapun saran yaitu pembuatan zona Wi-Fi prioritasi, implementasi zona Wi-Fi prioritas di lokasi yang sering dikunjungi mahasiswa seperti perpustakaan, laboratorium, dan
kantin zona ini harus memiliki alokasi bandwidth yang lebih besar untuk memastikan akses internet yang lebih cepat dan lancar. Terus selanjutnya ada penelitian dan identifikasi lokasi. Terus ada analisis kebutuhan bandwidth, perencanaan infrastruktur, pelatihan pengguna, pengujian dan peluncuran, dan yang terakhir komponen jaringan. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas jaringan internet di lingkungan kampus, serta mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar. Oke, baiklah terima kasih teman-teman semua. Ini adalah daftar pustaka yang paling terakhir. Dan maka dari itu berakhir pula untuk presentasi dari kelompok kami terkait proposal manajemen proyek perubahan di mata kuliah kepemimpinan pada kali ini. Dan saya mewakili teman-teman juga mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.